Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah sehat-sehat dan tolong jaga protokol kesehatan ya. Jangan sering kumpul-kumpul, jaga jarak ya. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Jagalah kesehatan kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami senantiasa dalam keadaan sehat dan kami bisa menang atas COVID-19 ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau baca firman Tuhan di Lukas 24. Ya, Paskal sudah lalu, tapi kita akan terus diskusi dan berbincang-bincang tentang maknanya Paskah ini dan buat kita orang yang beriman. Oke, saya akan minta Joni untuk bantu saya baca di Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Silakan Joni. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Puji Tuhan. Saudara sekalian, ini menceritakan apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bahwa saya senang sekali ada satu ayat yang dikatakan malaikat ini. Kenapa kamu orang mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Tidak ada satu orang pun, tokoh siapapun, berani mengatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain, bahwa ini adalah kumpulan orang mati, dan kenapa kamu cari Dia yang sudah hidup? Nah, inilah uniknya kita punya Yesus. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan limited ataupun terbatas oleh manusia. Ya, karena itu saudara sekalian, kita yang jadi anak-anak Tuhan, marilah kita semangat dan berbahagia. Sungguh tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia adalah yang hidup di antara orang mati. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain. Ya, ada orang bercanda ya di kebudayaan orang Tionghoa bahwa you punya agama cuma 3 hari punya agama. Kenapa? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada orang tanya, pastor, kenapa 2 hari bilang 3 hari? Oke, saya udah jelaskan sekali. Zaman dulu mereka punya kalender beda. Kita punya kalender jam 12 malam, lewat 1 menit, udah hari esok. Mereka jam 6. Jadi pagi Yesus hari Jumat meninggal, mati di kayu salib, meninggal dan disalib. Hari Jumat, hari pertama. Jam 6 sore, hari Jumat, lewat sedikit, itu sudah hari Sabtu. Itu hari kedua. Sampai besoknya, ya, jam 6, lewat, udah hari ketiga. Jadi Maria Magdalena itu dan temannya Maria juga menuju ke kuburan, itu hari ketiga. Nah, hitungnya seperti ini. Nah, karena itu saudara sekalian, yang saya mau sampaikan ini, Yesus punya ini agama Kristen, bukan agama 3 hari, bukan. Karena mereka masakan 3 hari beres semuanya. Saya ketawa aja. Iya, memang beres. Tuhan Yesus cukup 3 hari memenangkan segala-galanya. Ya, ini adalah rencana Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Agama di dunia ini, pengajaran apapun bagus sekali dalam tata cara hidupnya, menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang membantu orang, menjadi orang yang penuh pengertian, nggak ada salahnya. Tetapi beda dengan Kristen, yaitu bahwa Kristus itu adalah Tuhan itu menjadi manusia hidup seperti kita. Dan apa yang terjadi? Dan dia mati di kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, kita tidak sanggup melakukan kebaikan dengan kekuatan kedagingan kita. Saya pernah sekolah di Taiwan karena saya adalah
pendidikan totok orang Chinese gitu loh ya, dari SMP, SMA, dan saya kuliah di Taiwan setahun. Dan waktu saya zaman dulu di Taiwan itu sekolah, kita semuanya respect banget dengan namanya Chiang Kai-shek-nya. Jadi kita makan di kantin, tiba-tiba ada lagu Taiwan ya, negara, dan semuanya harus mau stop makan dan berdiri dan pay a respect, yaitu hormatin lagu Taiwan itu loh ya. Kita punya jangkung saya masih ingat yaitu Chiang Kai-shek. Nah, saudara sekalian, aku tidak kepikir bahwa sesudah 35 tahun, apa yang diajarkan waktu kita kuliah itu, kita harus mau hormati orang tua, kita mau cinta negara kita mau saling mengasihi, saling ini. Sekarang negara Taiwan ini, yang begitu kental untuk percaya kebudayaan orang Chinese, yang totok itu, adalah negara di Asia yang pertama mengizinkan pernikahan homoseks dan lesbian, yaitu Tongxinlian ya, yaitu lesbian. Dan saya sering bercanda ya, Acong sama Ucok boleh menjadi suami istri ya, Ame sama Yanti bisa menjadi suami istri. Aku nggak kepikir, dan saya mikir kita orang keturunan dan belajar filsafat orang Tiongkok tidak setuju dengan hal seperti ini. Tetapi justru Taiwan adalah negara yang pertama yang mengizinkan pernikahan sesama itu diluluskan. Ini adalah dosa. Dosa yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Karena itu, saya sering khotbah mengatakan agama tidak bisa menyelamatkan kita. Agama semuanya baik, mengajar kita baik semuanya. Tidak ada yang jahat. Tetapi dosa itu lebih besar di dalam hati kita dan kita tidak bisa melawan. Karena itu kita butuh yang Tuhan yang 3 hari bereskan itu, yaitu Yesus Kristus dan darah Dia, dan percaya pada Dia dan bertobat datang kepada Dia, dan kita akan lihat darahnya itu akan menebus dosa kita. Darahnya itu akan merubah sifat kita. Darah itu akan merubah pikiran kita. Nah, inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Ya, may God bless you, dan sadar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan, agama kita bukan 3 hari. Kita agama nggak penting, tapi kepercayaan kita tentang Yesus Kristus itulah yang paling utama dan berarti di dalam kehidupan kita. Mari di dalam merayakan Paskah ini kita juga katakan, Tuhan, bangkitlah dalam hidup saya. Saya tidak mau Engkau tidur, dan saya mau lebih cinta Engkau, dan sungguh tahu bahwa Engkau adalah segala-galanya. Tuhan Yesus sanggup memberikan saya kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan saya, karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang telah bangkit di antara orang mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, dan juga Tuhan yang Engkau berikan kami semangat. Biarlah Tuhan kami sungguh bisa ngerti bahwa Tuhan Engkau mati di kayu salib menggantikan kami. Tuhan merubah kehidupan kami, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa negara Indonesia dan Bapak Presiden, Wakil Presiden yang kami cintai, dan dokter semuanya di tangan Engkau. Berikanlah kesehatan buat mereka supaya membimbing bangsa negara ini ke tempat yang lebih aman, lebih baik, dan to the next level. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau. Dalam nama Engkau kami telah berdoa. Haleluya.